Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gua Hadil dari kelas 12 IPS 1 Madrasah Aliyah Suluddin Sikawang. Dan di video kali ini kita akan bahas seorang mufasir muslim yang bernama Muhammad Abduh, salah seorang ulama kontemporer yang karya beliau masih dipakai hingga saat ini sebagai rujukan dalam tafsir Al-Quran. Muhammad Abduh bernama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah, seorang teolog muslim dan mufti Mesir yang berperan penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Lahir pada tahun 1849 Masehi di daerah kawasan Sibrakhoit, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayah beliau bernama Hasan Khairullah, berasal dari daerah Turki, dan ibu beliau bernama Junainah, berasal dari bangsa Arab yang merupakan salah satu keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kelahiran Muhammad Abduh diiringi dengan kekacauan yang terjadi di Mesir pada saat itu, yang mana penguasa Muhammad Ali mengumpulkan pajak dari penduduk desa dengan jumlah yang sangat memberatkan. Karena hal itu, banyak penduduk yang merupakan petani memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Salah satunya orang tua Muhammad Abduh. Mereka pindah dan menetap di desa Mahalat An-Nasr dan membeli sebidang tanah. Muhammad Abduh dibesarkan dalam lingkungan petani di kampung halamannya. Ketika saudara-saudaranya membantu ayahnya di kebun dan di sawah, maka Muhammad Abduh diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan di luar. Pertama-tama, Muhammad Abduh dikirim ke sebuah tempat pendidikan penghafal Al-Quran, dan Muhammad Abduh mampu menghafal 30 juz selama kurang lebih 2 tahun berlalu, yang mana pada saat itu Muhammad Abduh masih berusia 12 tahun. Dalam pendidikannya, ia mampu mengenal dan menguasai ilmu yang diajarkan tentang Al-Quran sampai fasih, dan ia mampu mengkritik cara pengajaran yang diajarkan karena dia merasa metode yang dipakai kurang menarik. Metode pengajaran yang diterapkan di sekolah tersebut mementingkan hafalan tanpa pengertian. Mereka hanya mengajarkan materi untuk dihafal tanpa memperhatikan pemahaman santri-santri dan siswa-siswanya. What? Muhammad Abduh yang kritis merasakan ketidakefektifan metode yang demikian, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Mahalat An-Nasr, dan membantu ayahnya bertani. Melalui nasihat pamannya, ia kembali melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar, yakni pada Februari 1866. Belajar di Al-Azhar merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi Abduh, karena pada 1872 ia berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani dan menjadi salah satu muridnya yang sangat setia. Muhammad Abduh tertarik dengan gurunya karena ilmu yang mendalam dan pola pikirnya yang maju. Oleh karena itu, di samping belajar di Al-Azhar, ia tetap bersama Jamaluddin Al-Afghani, saling berdiskusi tentang berbagai masalah. Dari Jamaluddin ia mendapatkan ilmu pengetahuan, di antaranya filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti. Ia merasa sedikit lebih paham dan mengerti akan ilmu-ilmu yang didapatkan dari gurunya yang baru ini. Barangkali metode yang diterapkan Jamaluddin yang menyebabkan ia lebih puas. Dari Jamaluddin tidak saja ditemukan metode pengajaran yang telah lama dicarinya, dan seperti yang dikatakannya, Jamaluddin telah melepaskannya dari kegoncangan jiwa yang dialami. Agaknya inilah yang menyebabkan Muhammad Abduh mengikuti setiap langkah dan kuliah-kuliah yang diberikan oleh gurunya tersebut. Selain pengetahuan teoritis, Jamaluddin juga mengajarkan kepadanya pengetahuan praktis seperti berpidato, menulis artikel, dan lain sebagainya. Pada tahun 1877 ia berhasil menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar Amin dan berhak mengajar di universitas tersebut. Inilah salah satu karya Abduh yang terkenal, yaitu buku berjudul Risalatut Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikiran beliau banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah, dan pemikiran beliau banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya Muhammadiyah,
karena ia berpendapat Islam akan maju bila umatnya mau belajar tidak hanya ilmu agama. Di antara karya-karya tulisnya yang lain adalah Tafsir Juz Amma, Tafsir Al-Quranul Hakim yang diteruskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho, Risalatut Tauhid, dan banyak memberikan tambahan dalam kitab-kitab lain. Salah satunya Limadza Ta'akhkhara al-Islam wa Taqaddama Ghairuhum karya Syakib Arsalan. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Ramleh, Iskandariyah, yaitu dalam perjalanan mengunjungi negara-negara Islam. Ia dimakamkan di Mesir setelah disolatkan di Masjid Al-Azhar. Nah, itu tadi biografi singkat tentang Syekh Muhammad Abduh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.